Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan seperti direncanakan, alhamdulillah Allah mudahkan. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan ta'liq wa syarh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kita memasuki ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa tarkul khusumat wal julusi ma'a ashabil ahwa. Yakni termasuk dari pokok prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan inilah prinsipnya para sahabat, prinsipnya para tabi'in wa atba'u tabi'in, prinsipnya a'immatu as-salaf adalah tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan dalam agama, wal julus ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan julus, duduk dengan ashabul ahwa, dengan pengikut hawa nafsu, ahlul bidah wal ahwa. Ya. Dalam ucapan Imam Ahmad bin Hanbal ini ada dua prinsip yang diingatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini sekali lagi merupakan prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama adalah tarkul khusumat fiddin, meninggalkan perdebatan dalam agama, menjadikan agama sebagai bahan perdebatan. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah meninggalkan al-julus, duduk bersama dengan ahlul bidah, ahlul ahwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sekali lagi beliau sedang menyebutkan prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jazakumullah khairan. Jadi masalah yang beliau sebutkan ini bukan permasalahan yang sepele, bukan masalah yang remeh. Karena sebagian manusia menganggap masalah ini adalah masalah yang apa? Sepele, masalah yang remeh. Dan banyak di antara manusia bahkan duat dalam tanda petik, ya,
menganggap yang seperti ini sudah tidak sesuai lagi di zaman ini. Wabillahi taufiq. Apalagi kelompok-kelompok sesat seperti Ikhwanul Muslimin. Jelas mereka tidak menerima prinsip ini, bahkan berusaha mengaburkan prinsip ini di hadapan umat. Karena prinsip mereka, ahlul ahwa, ahlul bidah, seperti Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya justru sebaliknya. Berusaha untuk duduk menarik semua orang-orang yang menyelisih agama. Ahlul bidah ditarik semuanya. Ahlul ahwa ditarik semuanya. Hatta rawafid. Sampai kun rafidah pun dirangkul. Duduk bersama. Wabillahi taufiq. Sehingga pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah termasuk pembahasan yang sangat-sangat penting dan prinsip. Dan tidak salah Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan pembahasan ini di depan pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Dua hal ini. Tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan. Wa tarkul julus, yang kedua, tidak duduk bersama dengan ahlul bidah wal ahwa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca keterangan Syekh Rabi' hafizahullah. Ya'ni la tukthir minal jidal, la tukhasim illa fil mawqi' alladhi tara fihi al-fa'idah liman yatlubuha. Insanun yuridu yunakisuka liyasila ilal haqqi ta'akkadta minhu tafaddal wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi pada asalnya kita tidak boleh berdebat dengan manusia. Tidak boleh menjadikan agama sebagai perdebatan, tidak. Tetapi ya, ada keadaan dan kondisi boleh kita berdebat. Kapan itu? Yakni apa yang disebutkan dalam firman Allah dalam suratul Nahl, wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, lakukanlah jidal dengan sejenis kelompok manusia, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Dengan siapa kita melayani perdebatan itu? Ya, kalau kita katakan diskusi, yaitu dengan orang-orang yang memang mencari al-haq. Kata Syekh Rabi' rahimahullah wa hafizahu, ya, la tukhasim, jangan engkau berjidal illa, kecuali dalam kondisi yang engkau melihat dengan perdebatan itu ada faedah. Yaitu insan, seorang yang datang kepada engkau, yuridu yunakisuk, ingin berdebat denganmu dengan maksud liyasila ilal haq, untuk mencapai kepada apa? Al-haq. Ta'akkadta minhu, dan kamu pastikan itu. Tafaddal, silahkan engkau melakukan perdebatan. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika kita membaca ayat wajadilhum billati hiya ahsan, ini tidak bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yang memang mengingatkan kita untuk tidak berjidal dengan manusia. Berjidal dengan ahlul ahwa, berjidal dengan manusia, menjadikan agama sebagai bahan untuk berdebat. Tidak bertentangan ini. Diizinkan oleh syariat dengan syurut, dengan syarat. Ya. Syaratnya apa? Ya. Orang yang datang kepada kita untuk berdebat itu adalah orang yang memang mencari al-haq, yuridul haq. Dan kita pastikan dia memang mencari al-haq, ada qarinah, ada indikasi dia memang ingin mencari al-haq. Taib. Kemudian kita juga memiliki ilmu. Bukan kita tidak ngerti ilmu kemudian kita buka perdebatan, kita buka diskusi. Ini namanya ya, merusak diri kita. Kita memiliki ilmu dan kita mengerti syubhat dia, dan kita betul-betul bisa menjawab insyaallah taala. Iya. Kalau ini semuanya ada, diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada ini semuanya, kembali kepada asal, tidak boleh kita melakukan perdebatan. Sebagai contoh misalnya, perdebatan dilakukan di hadapan khalayak publik. Kira-kira perdebatan yang dilakukan di hadapan publik ini mencari al-haq atau ingin menang masing-masing kelompok ini? Mencari menang. Ya. Perdebatan kok dilakukan di hadapan umum, direkam lagi. Ya. Seperti yang dilakukan oleh Firanda dan yang semisalnya.
Isyhad apa ini? Perdebatan di hadapan umum, halayak ramai. Tidak mungkin orang yang berdebat ini mencari al-haq, tidak. Ingin mempertahankan kebatilannya, ingin memenangkan kebidahannya. Kan demikian. Mana mungkin ingin di hadapan pengikutnya tampak kalah, kan tidak. Beda dengan orang yang datang ke rumah kita, Pak Ustadz, Mas, saya banyak syubhat di sini. Saya baru keluar dari misalnya LDI, saya baru keluar dari Ikhwanul Muslimin. Tolong, saya masih punya syubhat, tolong jawab syubhat saya. Ya. Datang ke rumah sendiri. Ini ada qarinah dia mencari apa? Al-haq, satu. Kemudian kita ngerti orang ini memang ya tulubul haq. Dan kita memiliki ilmu. Biidznillah azza wajal, dan kita melihat biidznillah kita mudah-mudahan bisa. Tafadhal, silakan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Wabillahi itu. Nah, namun perdebatan-perdebatan yang ada sekarang ini, debat terbuka dan seterusnya, wallahu taala alam bisawab, ini qarinah bahwasanya mereka tidak mencari apa? Al-haq. Coba kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, siapa kita, siapa Imam Malik? Ya. Imam Malik rahimahullah datang kepada beliau seorang yang ingin berjidal. Ya. Wahai Imam Malik, mari berjidal. Kata Imam Malik, kalau saya kalah, kalau engkau kalah, ikut saya wahai Malik. Ya. Kalau saya menang, kalau engkau menang, saya ikut engkau wahai Malik. Kalau ada orang yang ketiga, kata Imam Malik, datang kepada kita, kemudian kita berdua kalah dalam perdebatan, ya kita berdua ikut orang ini. Ya subhanallah, agama dijadikan sebagai apa? Bahan permainan. Ya. Pindah-pindah, satu ikut ini, besok kalah lagi ikut sana. Ya subhanallah. Kata Imam Malik rahimahullah, amma ana, adapun saya berada di atas keyakinan agama saya. Adapun engkau berada di atas keraguan-raguan. Silakan cari orang yang sama dengan engkau, orang-orang yang ragu-ragu. Coba lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik dan a'immah ahlu sunnah wal jamaah tidak bermudah-mudah di dalam mereka apa? Berjidal. Padahal mereka siapa? Alim, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kembali pada asal, tidak boleh bagi kita berdebat. Ya, agama diperdebatkan, agama dijadikan olok-olok, tidak, ikhwan. Seorang yang sudah berada di atas keyakinan, di atas agama yang hak, apalagi kita merasa diri kita jahil, diri kita seorang tuwailibul ilm, jangan coba-coba duduk melayani orang berdebat. Tidak. Kata Syekh Rabi' rahimahullah wa hafizahu, amma insanun yuridu an yughalit wa an yusari wa an yaghlib. Ya. Tadi beliau menyebutkan kondisi tertentu boleh berdebat. Ya. Adapun orang yang datang kepadamu dan tampak qarinah dia menginginkan untuk menyalahkan engkau, ingin mengalahkan engkau, menyalahkan engkau, ingin menang sendiri. Hadza la tujadilhu. Orang yang seperti ini jangan dilayani perdebatan dengannya. Ya. Hadza minal mira' al-madhmum. Ini termasuk mira' al-madhmum. Wa minal khusumat fid din. Wal khusumat al-madhmumah, ini termasuk perdebatan yang dicela. Dan Nabi alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya tidaklah ada suatu kaum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kemudian dia sesat kecuali karena dia mendatangi jidal. Setelah mendapatkan hidayah, setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian dia bermudah-mudah melakukan perdebatan, dhal, sesat. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang sangat penting, ya, yang harus kita pegang baik-baik. Fala tukhasim wala tumar wala tumari barakallahu fikum. Maka kata Syekh Rabi', jangan kau berdebat, jangan kau berjidal. Barakallahu fikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Fal hakim yadha'ul umur fi mawadhi'iha. Orang yang bijaksana, orang yang hakim akan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Faman yahtaju ila an tuzila anhu syubhah fabayyin lahu. Kalau ada orang yang memang datang kepadamu ingin hilang syubhat yang ada pada kepalanya, jelaskan syubhat itu. Jika memang tampak qarinah
indikasi dia memang ingin mencari apa? Al-haq, dan engkau memiliki ilmu. Bil akhdhi warrad, dengan al-akhdh warrad. Ya. Dengan dia menyampaikan syubhat, kita bantah, kita balas, ini dalilnya tidak sesuai dengan Alkitab was sunnah. Ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, bijaksana, dengan peringatan yang baik. Ya. Bukan untuk saling menang-menangan, saling mengalahkan. Ya. Tetapi maksudnya adalah bayanul haq, untuk menjelaskan al-haq. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ini yang pertama di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah yang diterangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tarkul khusumat. Baik. Dan yang namanya berdebat bukan hanya tatap mata. Sekarang ada perdebatan lewat Facebook. Pernah ada ikhwan cerita, panas sudah di Facebook. Ya, sama saja. Ya. Sama saja. Jangan masuk pada perdebatan dengan media apapun. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Agama bukan untuk diperdebatkan, tetapi kewajiban kita adalah at-taslim wal inqiyad, tunduk dan patuh terhadap al-haq. Kemudian yang kedua, yang diingatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah watarkul julus ma'a ashabil ahwa. Dan termasuk usul, termasuk pokok Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah tidak duduk dengan ahlul ahwa. Tidak duduk dengan ahlul ahwa. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua prinsip ini kalau kita merenungkan adalah bentuk kasih sayang dari Allah Jalla wa Ala kepada kita semuanya. Bentuk kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam kepada kita semuanya. Karena kita semuanya adalah makhluk yang lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Sementara subhat demikian deras, subhat demikian banyak. Dua perkara ini kalau dilanggar dalam keadaan diri kita lemah, sangat-sangat dikhawatirkan seorang muslim, seorang sunni kemudian tergelincir dari al-haq. Tergelincir dari al-haq. Wabillahi taufiq. Kita ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam ya, tentang perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang apa? Ya, yang jelek. Ini diantara dalil yang menunjukkan harus berhati-hati kita di dalam memilih teman duduk. Dan tidak boleh kita duduk dengan orang-orang yang merusak agama kita, merusak akidah kita, merusak prinsip kita. Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seperti seorang yang duduk dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau seorang duduk dengan penjual minyak wangi, betapa banyak manfaat yang kita dapatkan. Mungkin kita diberi minyak wangi itu, alhamdulillah. Atau kita bisa membeli dengan mudah, dengan harga yang apa? Yang murah. Atau paling tidak kita mencium bau apa? Wanginya, minimal sudah. Tetapi ketika kita duduk dengan ahlul bidah, ketika kita duduk dengan fusaq, orang-orang yang jelek, terlebih ahlul bidah, maka seperti orang yang duduk dengan nafikhul kir, pandai besi. Imma baju kita terbakar, wa imma kita mendapatkan bau tidak enaknya, subhanallah, atau merasakan panasnya. Kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam ya, kepada kita semuanya ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Banyak ucapan salaf ya, yang menunjukkan untuk kita berhati-hati mujalasah dengan ahlul bidah wal ahwa, agar kita semakin yakin ya, semakin yakin bahwasanya Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya ya, memerintahkan kita untuk tidak duduk dengan mereka ya. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menyebutkan beberapa riwayat. Taib, kita akan baca nanti sampai pada ucapan beliau dan juga kita tambahkan beberapa nukulat. Taib. Kata Syekh Rabi' berikutnya.
Wa katsirun minan nas yaghtarruna bima indahum min ma'rifah wa bima indahum min adz-dzaka fayukhalituna ahlal bid'ah wa yu'ashirunahum fayakiluhumullah ila anfusihim. Banyak di antara manusia yang tertipu dengan apa yang ada pada dirinya berupa ilmu. Dia anggap dirinya punya ilmu, punya kedudukan, punya titel, belajar lama, ya. Dia anggap dirinya adalah seorang yang alim. Wa bima indahum minadz dzaka, dia merasa dirinya cerdas sehingga merasa aman bergaul dengan ahlul bidah wal ahwa. Fayukhalituna ahlal bid'ah. Kemudian ikhtilat sudah, campur dengan ahlul bidah. Ya. Duduk bareng, makan bareng, foto bareng, ya. Rekaman bareng. Ya. Sudah nama acara bareng dengan ahlul bidah wal ahwa. Taib. Yukhalituna ahlal bidah wa yu'ashirunahum, sudah bermuasyarah dengannya sudah. Maka Allah Jalla wa Ala menyerahkan mereka pada diri mereka sendiri sudah. Allah. Yakni Allah tidak memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tidak mendengar perintah Allah Jalla wa Ala untuk meninggalkan mujalasah dengan ahlul bidah. Fayaqauna fid dhalal, maka banyak di antara manusia yang kemudian terjatuh kepada kesesatan dengan sebab ini, merasa aman dengan duduk dengan ahlul bidah, merasa aman. Hadza syai'un malmus. Ini kata Syekh Rabi, perkara yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, teruji sudah. Wabillahi taufik. Wa asyara ila misli hadza al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Baik, di sini Syekh Rabi mulai menukilkan ucapan para ulama. Yang seperti ini diisyaratkan oleh salah seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitabnya Al-Ibanah mengatakan, "Arafna unasan," ini pelajaran penting. Kata Al-Imam Ibnu Battah, "Arafna unasan." Kita mengenal banyak di antara tokoh kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bidah. Kita mengenal beberapa manusia, beberapa orang yang mereka tadinya demikian keras dengan ahlul bidah, melaknat ahlul bidah, mencela ahlul bidah, yakni tampak sepertinya kuat manhajnya, sepertinya kuat ya, keberaniannya yang membantah ahlul bidah. Tetapi fajalasuhum, tetapi orang-orang ini yang tadinya mencela ahlul bidah, melaknat ahlul bidah, kok tiba-tiba duduk dengan ahlul bidah. Jalasuhum wa asyaruhum, hidup bersama dengan mereka. Fa asbahu minhum, tiba-tiba berubah menjadi seperti mereka ahlul bidah. Berubah sudah. Maka jangan heran yang tadinya dia mencintai ahlul bait, mencintai Abu Bakar As-Siddiq, mencintai Umar bin Khattab, mencintai Utsman bin Affan, mencintai ashabun Nabi alaihi salatu wasallam, mencintai azwajun Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian bermudah-mudahan duduk dengan Rafidhah yang mencela Abu Bakar, mencerca Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, terbawa sudah. Asbahu minhum, berubah bersama dengan mereka. Musibah yang lebih besar daripada ketika seorang kehilangan dunia, kehilangan anak, kehilangan istri, dunia. Tapi ketika yang hilang adalah agama, yang dicabut adalah agama, yang dicabut adalah kecintaan kepada sahabat, yang dicabut adalah kecintaan kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam. Musibah mana yang lebih besar daripada ini? Ya. Kalau kita punya harta saja dijaga baik-baik, ya. Apalagi mobil baru, ya atau enggak? Mobil baru, dimasukkan di garasi, tidak cukup satu gembok, ya kan? Dikasih gembok satu, gembok dua, diawet-awet, ya. Dilus-lus, ya. Dicuci, subhanallah, tergores sendiri, kemudian tanya, sopo sing gores? Dunia. Apa tidak seharusnya seorang muslim menjaga agamanya? Ya. Mobil tidak boleh bergeser, ya, nyenggol tembok. Sekarang bersenggolan dengan ahlul bidah yang mencela Abu Bakar, mencerca Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, merusak prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Taib. Ihya'ut turas. Sudah jelas-jelas mereka berada di atas kerusakan. Ya. Muassasah hizbiyah yang mengajarkan takfirul hukam, mengkafirkan hukam. Ya, mengajarkan khuruj 'alal hukam. Ya. Khuruj 'alal hukam, memberontak pada pemerintah, dan sekian banyak penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian yukhalitun, ikhtilaf dengan mereka, berjalan bareng dengan mereka, berdampingan dengan mereka, bermesraan dengan mereka. Fa subhanallah, yang seperti ini mengkhawatirkan, seperti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah, arafna unasan kanu yasubbuna wa yal'anuna ahlal bid'ah fajalasuhum wa asharuhum fa asbahu minhum. Kata Syekh Rabi, wa hadza malmus. Tentunya Syekh Rabi berbicara tentang apa yang beliau rasakan di zaman beliau, zaman kita ini. Hadza malmus, ini sesuatu yang kita rasakan. Fi kulli zaman wa makan, di setiap zaman, di setiap tempat. Wa qad ikhtarra ba'dun nas bi anfusihim min kibarin nas. Bahkan sebagian orang yang besar, ya, besar, ini mungkin dibesarkan oleh manusia, dianggap sebagai seorang yang alim, tertipu dengan dirinya. Ya, duduk dengan ahlul bidah, bermesraan dengan ahlul bidah. Fawaqa'u fi hawatil bid'ah ma'al asaf asyadid. Mereka pun terjerumus ke dalam lubang kebid'ahan. Sungguh menyedihkan keadaan mereka. Wala nuridu an nusammi hum ma'rufun inda tullabil ilmi. Saya tidak ingin menyebut nama-nama mereka. Saya tidak ingin menyebut nama-nama mereka karena mereka sangat ma'ruf di kalangan tullabul ilmi. Jadi beliau sedang berbicara tentang ya, banyaknya manusia yang terjatuh kepada mana? Al-bidah wal muhdatsat, yang tadinya mereka berada pada deretan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kemudian mereka bermudah-mudahan duduk dengan ahlul bidah wal ahwa fa asbahu minhum. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan sekali lagi dalilnya sangat banyak minal kitab was sunnah. Dan selalu Ahlus Sunnah itu berada di atas dalil, berdiri di atas dalil, sehingga kokoh dan meyakini ini sebagai prinsip. Kata Syekh Rabi mengingatkan beberapa dalil tentang prinsip ini. Wal julus ma'a ashabil ahwa, dan yang namanya meninggalkan duduk dengan ahlul ahwa itu banyak dalilnya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam suratul An'am ayat 68. Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yahuluna fi ayatina fa'rid anhum hatta yahulu fi haditsin ghairih. Dan jika engkau melihat orang-orang yang mereka mengolok-olok ayat-ayat kami, ya, menjadikan ayat-ayat Alkitab was sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ditempatkan tidak pada tempatnya, fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka. Perintah dari siapa ini? Allah. Fa'rid anhum, berpaling dari mereka. Ya. Taib, hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Yakni fala taq'ud ma'ahum, yakni jangan duduk dengan mereka. Ya. Li'anna haula'i yakhudhuna fi kitabillah wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilmin. Kenapa kita tidak boleh duduk dengan mereka? Karena Alkitab was sunnah dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Karena Alkitab was sunnah mereka tempatkan tidak pada tempatnya, mereka pelintirkan maknanya, mereka rubah maknanya. Wa yaquluna 'ala Allahi bighairi ilmin, dan mereka berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya. Wa billahi taufiq. Menjadikan Alkitab was sunnah sebagai perdebatan. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, kalau kita mendapatkan orang yang seperti itu, wa haula'i ahlul bidah wad dhalal, yajibu mufaraqatuhum, wajib bagi kita untuk meninggalkan mereka. Wajib bagi kita untuk meninggalkan mereka.
meninggalkan julus ma'ahum. Ya. Sebagaimana dalil dari as-sunnah, tadi dari ayat Al-Quran. Sekarang Syekh Rabi mengingatkan dalil dari sunnah. Baik, dalam hadis yang pernah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Fa'idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Jika engkau melihat ada orang-orang yang mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, menolak ayat-ayat yang muhkam, memelintirkan makna tidak pada tempatnya, faulaika alladzina sammallahu, mereka itulah orang-orang yang dimaksudkan oleh Allah dalam surat Ali Imran sebagai ahlul zaigh, ahlul bidah wal ahwa. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Baik, apa makna Nabi alaihi salatu wasallam berhati-hatilah dengan mereka? Yakni la tajlis ma'ahum, di antara maknanya. La taqra' kutubahum. Jangan baca buku mereka, jangan duduk dengan mereka. Ya. Jangan dijadikan mereka sebagai a'immah, sebagai panutan. Hati-hati dengan mereka. Bukan kemudian setelah mendengar ayat ini, setelah mendengar sabda Nabi ini, menjadikan mereka sebagai bitanah, sebagai teman dekat, sebagai teman duduk, sebagai teman diskusi, sebagai teman untuk diambil ilmunya. Lah, tidak seperti itu. Baik. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, yang juga menunjukkan tidak bolehnya kita duduk dengan mereka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan ini termasuk alamat nubuwah, termasuk tanda kenabian, karena Nabi berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Yakunu unasun fi ummati ya'tunakum bima lam ta'lamu antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Sungguh akan datang sekelompok manusia di tengah umatku yang mereka mendatangkan sesuatu yang kalian tidak tahu. Bapak-bapak kalian tidak tahu, yakni membawa sesuatu yang baru dalam agama ini. Nabi tidak pernah mengajarkan, para nabi, para ashabun Nabi alaihi wasallam tidak pernah mengerti yang seperti ini. Mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama. Akan datang kaum yang seperti itu sifatnya. Kalau datang kaum yang seperti ini, ahlul ahwa wal bidah, apa nasihat Nabi alaihi wasallam? Fa iyyakum wa iyyahum. Yakni hati-hati dengan mereka. Jauhilah mereka. Jauhilah majlis-majlis mereka. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Cukup ini. Dalil dari Alkitab dan apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Rabi, hadza aydan minan nusus al-muhadzirah min mujalasati ahlil bidah. Ini juga kata beliau di antara nusus, di antara dalil-dalil yang memberikan peringatan kepada kita semuanya dari duduk dengan ahlul bidah. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan sebutkan beberapa mafasid, beberapa mafsadah, efek negatif bagi orang-orang yang tidak mempedulikan prinsip ini. Beberapa mafasid, beberapa efek negatif orang-orang yang tidak mempedulikan prinsip ini. Prinsip tidak bolehnya kita duduk dengan apa? Ahlul bidah wal ahwa. Di antara efek negatifnya, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah, ada beberapa mafasid. Yang pertama, kalau kita tidak melaksanakan prinsip ini, yang pertama di antara akibat buruk adalah bahaya yang akan menimpa orang yang duduk dengan ahlul bidah. Yani orang yang duduk dengan ahlul bidah dikhawatirkan akan mendapatkan bahaya, yaitu mada? Syubhat. Mereka akan terkena syubhat, akan mendengar syubhat, menjadikan hati sakit.
Ya, menjadikan hati tidak bisa lagi memahami Alkitab was sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya. Bahaya yang akan menimpa orang yang duduk dengan ahlul bidah. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seperti ucapan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, disebutkan dalam kitab Al-Ibanah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ahlul bidah. Fa inna mujalasatahum, karena duduknya kalian dengan mereka mumridatun lil qulub, akan menjadikan hati-hati sakit. Ya. Tadinya sudah benar memahami Alkitab seperti ini, tadinya sudah benar memahami hadis seperti ini, duduk dengan ahlul bidah, datang syubhat, mentakwilkan ayat yang tadinya dia sudah benar, termakan syubhat. Jazakallahu khairan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seperti tadi ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah. Ucapan Al-Imam Ibnu Battah ini ya adalah bukti dari apa yang diucapkan oleh Ibnu Abbas jauh sebelum beliau. Sahabat ini beliau. Sahabat radhiyallahu taala anhum, sahabat, dan dikatakan sebagai habrul ummah, orang yang faqih dalam agama. Memberikan peringatan kepada kita. Ya. Sekelas beliau, sahabat. Ya, apalagi manusia seperti kita, ya kawan. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ya. Maka jangan suka juga untuk mendengarkan ya, klip-klip suara-suara mereka juga. Ya. Wah, dengar coba subhat mereka bagaimana sih? Ya, baca subhat mereka. Jangan, ya kawan. Khatar, bahaya. Sudah, kalau kita sudah yakin, sudah titik, tidak usah kemudian kita cari-cari. Ya. Apa betul sih? Fulan seperti itu, coba saya baca bukunya. Coba dengar bantahan dia. Kena syubhatnya. Ya. Saya tabayun saya datangi ahlul bidah itu. Betul atau tidak sih? La tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk dengan ahlul bidah. Fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub, karena duduk dengan mereka mumridah, membuat sakitnya hati. Kemudian mafsadah yang kedua. Dan ini tidak kalah bahayanya daripada yang pertama tadi. Duduknya seorang muslim, seorang sunni dengan ahlul ahwa, yang namanya duduk dengan mereka menjadikan sebab kecintaan kepada mereka, iya atau tidak? Ya. Duduk dengan mereka, ketawa-ketawa dengan mereka, minum syai dengan mereka, qahwah dengan mereka, mujalasah, ziarah sana sini namanya, dengan ahlul bidah. Menimbulkan mahabbah, cinta. Ya. Bukankah kita duduk dengan seseorang, datang ke rumahnya, minum kopi bersama, juga maksudnya adalah untuk mendekatkan hati, kan demikian. Ya. Saya dengan ibu saya dengan bapak saya dengan anak-anak saya duduk satu bareng untuk merekatkan hubungan di antara keluarga. Ini juga di antara faedah berjamaah di dalam makan itu seperti itu. Ya. Ini di antara perkara yang mungkin banyak keluarga muslim yang tidak tidak lagi memikirkan. Bapaknya kerja, ibunya juga wanita karir, tidak pernah kumpul makan bareng. Ya. Baik, coba mulai difikirkan paling tidak ya, makanan sarapan pagi atau malam bersama. Karena ini memang menimbulkan mahabbah, kecintaan. Duduknya seorang sunni, duduknya seorang muslim ya, dengan ahlul bidah, di antara mafsadah yang akan dirasakan adalah menjadikan dia cinta kepada ahlul bidah. Wabillahi itu. Ya. Kalau sudah cinta bagaimana? Ya sudah. Ya. Ada kebidahan yang mereka lakukan, wah tidak apa-apa. Sekali-kali saya tinggalkan. Tidak usah saya nasihati dia. Ya. Terjatuh kepada perkara penyimpangan berikutnya, membiarkan kebidahan. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Bisa jadi kemudian tidak membenci kebidahan mereka. Ya.
luntur sudah. Ya. Karena duduk dengan mereka. Mujalasah dengan ahlul bidah menjadikan cinta kepada mereka. Juga cinta kepada kebidahan mereka. Lama-kelamaan seperti itu. Ya. Bagaimana akan membantah? Ya. Sudah kadung ketawa-ketawa bareng. Sudah kadung difoto bareng. Sudah diupload. Ya. Sampai ke luar negeri foto bersama. Ya. Dengan tokoh ini. Mana mungkin dia akan ya, membantah sudah. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Kemudian mafsadah berikutnya. Mafsadah yang ketiga. Orang yang duduk dengan ahlul bidah berarti telah menyelisihi perintah Allah Jalla wa'ala yang telah kita dengar tadi dalam suratul An'am. Dan juga menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk berhati-hati dari mereka. Terjatuh kita pada penyelisihan ini. Menyelisihi Alkitab dan menyelisihi apa? Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mafsadah berikutnya, ya. Yang keempat, dengan duduk dengan ahlul bidah, ya, juga menimpakan mafsadah kepada ahlul bidah itu sendiri. Ya. Ahlul bidah itu akan semakin apa? Besar dalam apa? Kebidahannya. Apalagi yang duduk dengan dia adalah tokoh yang dianggap tokoh Ahlus Sunnah. Semakin besar. Dia akan membanggakan dirinya ini. Saya bersama dengan fulan. Ya. Ya, saya bersama dengan fulan. Ya. Nyatanya dia tidak mengingkari saya. Ya. Nyatanya dia tidak mengingatkan saya. Ya. Wabillahi taufiq. Padahal di antara obat agar ahlul bidah itu sembuh dari kebidahannya adalah meninggalkan majelis mereka. Jadi kita meninggalkan majelis ahlul bidah di antaranya adalah untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka. Namun ketika seorang duduk dengan ahlul bidah, mujalasah dengan ahlul bidah, ini juga akan menimpakan madharat, menimpakan bahaya kepada ahlul bidah itu sendiri. Nah, mafsadah yang kelima, duduknya kita dengan ahlul bidah memunculkan su'udzon, dzon yang buruk. Ya. Kita bisa disangka buruk. Ya. Seperti disebutkan dalam hadis tadi, berteman dengan apa? Apa tadi? Nah, yang biasa pandai besi itu. Nah, kita mendapatkan bau busuknya. Oh, fulan saiki wis bareng karo kae. Fulan sudah sama dengan mereka. Loh, kemarin dia dengan seorang Rafidhah. Oh, jangan-jangan sama dia dengan Rafidhah. Ya. Fulan dengan mereka, Khawarij. Ya. Disangka, sudah. Bareng dengan PKI dikira apa? PKI sudah. Bareng dengan Khawarij dikira Khawarij. Nah, sebagaimana kalau bareng dengan tentara dikira apa? Intel ya kan? Wah, kayak wong kayak Intel kayak namanya. Soalnya bareng dengan. Wabillahi taufiq. Ini diantara mafasid. Ketika seorang tidak mengingat prinsip ini, duduk dengan ahlul ahwa, meninggalkan duduk dengan ahlul bidah wal ahwa. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ucapan para ulama sangat banyak dalam masalah ini. Ya. Baik. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah, beliau menisbatkan kepada salaf, wa kana salafu yanhauna an mujalasati ahli bidah wan nadhari fi kutubihim wal istima' li kalamihim. Dan adalah salaf, sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang yanhauna, selalu melarang, selalu melarang umatnya,
selalu melarang ahlu sunnah an mujalasati ahlil bidah. Selalu melarang melarang duduk dengan ahlul bidah. Wan nadhari fi kutubihim, dan melarang untuk melihat kitab-kitab mereka, membaca kitab-kitab mereka, dan juga melarang al-istima' li kalamihim, dan melarang untuk istima', ya, mendengar ucapan mereka. Nah. Wa qala Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta hikmah. Ucapan Fudail bin Iyad mungkin kita tambahkan, ya, pada mafsadah yang telah kita sebutkan tadi. Setelah kita menyebutkan 5 mafsadah, ada mafsadah yang ke-6. Kata Fudail bin Iyad, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'ta hikmah. Barang siapa yang duduk dengan ahlul bid'ah, lam yu'ta hikmah, tidak akan diberi oleh Allah ilmu. Tidak akan diberi oleh Allah apa? Hikmah. Ya. Akan ditutup pintu ilmu. Ditutup hikmah oleh Allah Jalla wa Ala. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, barangkali ya, kita cukupkan beberapa nukulat, ya, beberapa nukilan para ulama. Nah, dan yang seperti ini sangat banyak. Nah, sangat banyak, dan bukan hanya dari ulama-ulama zaman sekarang saja. Semuanya sepakat, dari para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in. Coba ingat apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Abdullah bin Umar Ibnu Khattab ketika mendapatkan berita tentang adanya orang-orang Qadariyah, orang-orang yang mengingkari qadar, apa kata Ibnu Umar? Idza ra'aita atau idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Jika engkau melihat mereka, jika engkau berjumpa dengan mereka, al-qadariyah, orang-orang yang mengingkari qadar, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka, anni bari'um minhum, saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bura'u minni, dan saya dan mereka berlepas diri dari saya. Saya bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dari saya. Sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Nah, ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla wa Ala dan juga Rasul kita alaihi salatu wassalam, ya, agar kita selamat dalam agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, agama kita, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.